Halo semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya siswa dari kelas 95 yang bernama Syafira Olivia Anidireca. Dan selamat datang di wawancara Pola Pikir Sang Juara. Di dunia pelajar sekarang, pasti kita sering berpikir, gimana sih caranya bisa unggul di kelas, tapi juga bisa bersinar di organisasi. Juga kalian pasti berpikir, itu adalah hal yang sangat susah untuk kalian pegang antara keduanya, antara prestasi dan organisasi. Nah, judul wawancara kita hari ini adalah Bukan Hoki, Ini Mindset Sejati. Nah teman-teman, wawancara kita hari ini, kita kedatangan sosok nih yang dapat membuktikan bahwa semua yang awalnya kalian pikirkan itu tidak dapat mungkin terjadi, akan tetapi itu bisa sangat mungkin terjadi loh, atau bahkan dia bisa menginspirasi kalian semua. Dan ini dia narasumber kita hari ini, Yasmin Kirania. Hai halo semuanya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membongkar tuntas nih strategi belajarnya dari yang anti stres, bagaimana cara menyeimbangkan dua peran besar, dan yang ketiga adalah bagaimana sih dia bisa mengubah kegagalan menjadi sebuah motivasi. Oh ya guys, kita manggilnya Kak Yasmin aja kali ya. Terima kasih ya Kak Yasmin sudah hadir di wawancara kita hari ini. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi gini nih Kak, yang orang-orang tahu kan kakak kan tidak pernah gagal tuh dalam akademik dan bahkan bisa juga terbilang populer. Tapi kakak pernah nggak sih mengalami kegagalan atau mendapatkan hasil yang di bawah ekspektasi? Kalau misalnya iya, gimana sih cara kakak mengubah pengalaman negatif tersebut menjadi bahan bakar untuk bangkit dan meraih hasil yang terbaik di periode berikutnya? Pastinya pernah dong mengalami suatu kegagalan, misalnya nilai yang aku dapat itu tuh tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan target aku di awal. Nah, itu kan pasti rasanya bakal sedih banget, tapi hal itu nggak menjadi penghambat ataupun alasan aku buat menyerah. Hal itu malah membuat aku mencari tahu, mengkoreksi diri aku, apa nih yang kurang dari pola belajar aku, apa yang harus aku perbaiki untuk kedepannya. Oh jadi gitu ya Kak, kata kakak tadi kalau misalnya ada setiap hasil yang kurang, kakak itu nggak langsung down, malah langsung nyari apa sih yang salah dari cara belajar kakak. Nah dari pengalaman kakak sendiri, bagian apa sih yang biasanya paling perlu kakak perbaiki? Mungkin yang perlu diperbaiki itu dari jam belajar. Kan aku juga tergabung dalam suatu organisasi, jadi mungkin aku harus lebih pintar lagi buat mengatur waktu antara organisasi dan belajar. Wah jadi seperti itu ya Kak Yasmin. Nah teman-teman, buat kalian semua, inti dari jawaban Kak Yasmin itu adalah kalau misalnya nih kalian mengalami suatu kegagalan atau bahkan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, patah semangat merupakan bukan jawaban yang terbaiknya. Akan tetapi dengan sesuatu kegagalan itu kita bisa belajar memperbaiki diri dan dijadikan pelajaran agar kedepannya hal serupa tidak akan terulang lagi. Nah benar banget tuh Olin, jadi ingat ya teman-teman, kalau suatu kegagalan itu bukan alasan untuk kita menyerah, tapi kegagalan merupakan satu langkah sebelum kesuksesan. Gimana teman-teman, udah puas belum sama jawaban Kak Yasmin? Kalau udah puas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi gini nih Kak, di pertanyaan kedua ini pasti banyak banget pelajar yang merasakan. Jadi pertanyaannya gini, konsistensi meraih hasil yang tinggi secara berturut adalah hal yang paling sulit dilakukan. Nah, apa sih pola pikir kakak agar tetap terjaga dan termotivasi untuk tidak mudah puas? Jadi menurut aku memang benar kalau misalnya meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi aku selalu ingat kalau misalnya aku dapat suatu hasil yang bagus, itu tuh bukan akhir dari tujuan, tapi suatu proses panjang yang harus dipertahankan. Aku nggak pernah fokus sama puncak atau keberhasilannya, tapi aku selalu fokus sama versi diri aku atau usaha aku untuk meraih hal tersebut. Aku juga selalu berusaha untuk nggak pernah merasa puas, atau aku juga selalu berusaha untuk terus merasa lapar akan mencoba hal baru. Jadi aku terus-terusan belajar tentang hal baru. Nah pola pikiran kayak gini nih bikin aku tuh konsisten dan nggak cepat merasa puas. Aku juga selalu mikir tiap aku meraih hal baru tuh apa ya yang kira-kira dari sini yang bisa aku pertahanin, apa yang bisa aku kembangin gitu. Terus menurut aku juga pesaing kita itu bukan orang lain, tapi diri aku di versi yang kemarin. Wah bagus juga ya pola pikir dari Kak Yasmin. Dari pola pikirnya itu tuh Oleh mau nanya nih ya, kalau misalnya dari pola pikir berkembangnya kakak pegang itu apa sih hal konkret yang biasanya kakak lakuin ketika kakak tuh udah mulai merasa motivasi kakak tuh menurun?
Biasanya kalau motivasi aku mulai turun, itu tuh aku mulai ngelakuin hal-hal simple yang bikin aku tuh ngerasa reset gitu. Biasanya aku mulai dari mengevaluasi diri aku. Terus abis mengevaluasi diri, aku pasti bakal bikin target harian simple yang bisa aku capai, yang bisa aku lakuin gitu. Dan biasanya dari situ semangat aku bakal balik lagi karena ngerasa ada progresnya. Terus aku juga pasti bakal ngeliat nih kemarin alasan apa yang bikin aku tuh mulai, apa tujuan aku, apa mimpi aku, apa tanggung jawab aku. Nah, biasanya hal ini nih bikin aku tuh ngerasa kayak termotivasi, terus juga ini yang bikin aku tuh terus konsisten. Nah, terima kasih ya Kak. Nah teman-teman, jadi perlu diingat ya, kuncinya itu adalah cuma satu, pola pikir kalian. Pola pikir kalian itu, kalau misalnya sudah kalian ubah, itu pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Wah, terima kasih ya Kak Yasmi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di wawancara kita hari ini. Terima kasih juga Kakak sudah mau nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Semoga ilmu-ilmu yang atau pengalaman yang sudah Kak Yasmi berikan kepada kalian semua itu bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke teman-teman, kayaknya sih segini aja ya video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dan saya Syafira Olivia Anidereca sebagai pewawancara dan Saya Fentraya sebagai narasumber pamit undur diri. sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan Bye bye everyone.